TNI turut berperan dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk menggali lebih dalam terkait strategi hijau TNI dari pertahanan ke pangan, langsung saja kita bertanya langsung kepada yang sudah hadir di samping saya pada siang hari ini, Maijen Christo Mesianturi, selaku Kapus Pen TNI. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Ayu. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Langsung saja, Pak, bagaimana Bapak melihat tantangan pertahanan baik dalam negeri dan luar negeri saat ini, Pak? Silahkan. Ya, jadi kita mengacu dengan adanya adagium si vis pacem para bellum. Ya, kalau kita pengen berdamai, kita ingin damai, kita harus siap untuk berperang. Jadi memang sesuai dengan visi Panglima TNI itu prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Jadi kita saat ini sedang membangun kekuatan pertahanan kita sehingga kita bisa menghadapi semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Gitu ya. Oke, lalu apa saja Pak strategi utama TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan negara Republik Indonesia? Ya tentunya selain kita memperkuat bagaimana gelar dan kekuatan kita, gitu ya, kita juga berdiplomasi dengan tetangga kita, melakukan diplomasi pertahanan seperti yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertahanan, termasuk Panglima TNI. Kita melakukan lawatan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. Seperti kata Presiden, Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa thousands friends is not enough, one enemy is too much atau too many ya. Jadi satu musuh itu sudah terlalu banyak, seribu teman itu terlalu sedikit, gitu ya. Jadi kita sebagai negara non-alignment, kita tidak ikut blok manapun juga. Sehingga kita bekerjasama dengan seluruh negara-negara di kawasan, dengan seluruh negara, dan juga kita membangun kekuatan militer kita, gitu ya. Oke, baik Pak, terkait kekuatan militer di Indonesia banyak sekali sudah alutsista yang diproduksi oleh produk lokal begitu. Ya. Bagaimana menurut Anda modernisasi alutsista sejauh ini di tubuh TNI sendiri? Ya, kan kita berusaha mengoptimalkan menggunakan produk-produk lokal, produk dalam negeri. Kita ada PT Pindad, ada PT PAL, ada PT LAN ya, sehingga kita mengutamakan buatan-buatan produk lokal ini semaksimal mungkin untuk kita gunakan dalam alutsista melengkapi sistem pertahanan kita, gitu ya. Tapi tentunya kita juga mencari perlunya transfer of technology, transfer of knowledge dari negara-negara luar. Jadi kita perlu bekerja sama juga dengan negara-negara sahabat kita, gitu ya. Oke, lalu seberapa besar sih Pak peran teknologi dan digitalisasi dalam sistem pertahanan TNI saat ini? Ya, tentu yang namanya teknologi itu kan dibuat untuk membantu tugas manusia, ya, termasuk dalam hal ini pertahanan ya. Bagaimana saat ini kita lihat bagaimana robot bisa membantu tugas manusia, memudahkan tugas kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian hari ini ada namanya electronic warfare. Ada namanya yang disebut dengan cyber. Nah, juga tidak lepas atau tidak luput dari bagaimana TNI harus mengembangkan kemampuan itu. Gitu ya. Oke, baik. Tadi ngomong-ngomong soal cyber, bagaimana kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman perang cyber terutamanya, Pak? Ya, tentunya kan yang menjadi fokus TNI saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa salah satu tugas pokoknya di pasal 7 menyatakan bahwa TNI membantu mengatasi ancaman cyber. Nah, tentunya mengacu pada tugas pokok itu tadi, TNI perlu menyiapkan dirinya, memiliki kemampuan dalam mengatasi ancaman cyber. Dan saat ini di satuan-satuan TNI kita ada satuan cyber yang tentunya pasti kita perlu mengupdate, perlu meningkatkan kemampuan personel kita sendiri, gitu ya, Pak. Oke. Lalu terkait perang cyber sendiri, bagaimana sih kesiapan dari sumber daya manusia yang dimiliki dari TNI sendiri untuk menghadapi perang cyber ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan petunjuk Panglima TNI, selain kita mengembangkan kemampuan personil yang saat ini sudah ada, personil tentara atau TNI yang sudah ada saat ini, kita juga merekrut putra-putri terbaik bangsa kita yang memang memiliki kemampuan cyber untuk bergabung menjadi TNI, kita menjadi anggota TNI. Tidak perlu menjadi anggota TNI, tapi mungkin sebagai sipilnya. Kan kita ada pegawai negeri sipil yang bertugas di TNI. Nah, itu yang memiliki kemampuan cyber itu yang kita rekrut saat ini. Artinya ini adakah perekrutan khusus dari bidang-bidang tertentu untuk bergabung bersama TNI nantinya ke depannya? Ya, tentu. Karena kan seperti yang sudah kita lakukan untuk perekrutan perwira, sekolah perwira proyek karir, kita mengutamakan tenaga-tenaga sarjana yang memiliki kemampuan pengolahan informatika, teknik informatika, kemudian ya pokoknya yang berkaitan dengan
cyber tadi gitu ya. Oke, hingga saat ini sejauh mana sih Pak tantangan untuk menghadapi perang cyber itu? Ya, sangat nyata ya. Jadi kalau kita belajar dari perang hari ini misalnya antara Ukraine dan Rusia, kemudian antara Pakistan dan India, kemudian yang terbaru lagi antara Kamboja dan Thailand, kan kelihatan bagaimana penggunaan ruang-ruang digital cyber itu bermain ya. Memang tidak nampak tidak seperti yang kita lihat tembak-tembakan, tapi itu terus berlangsung gitu ya. Seberapa siap Pak TNI untuk menghadapi perang cyber saat ini? Ya tadi kita sampaikan bahwa saat ini kita terus membangun kekuatan kita, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan prajurit kita untuk bisa melakukan mengatasi ancaman cyber. Hari ini kita masih melakukan latihan bagaimana satuan cyber kita dihadapkan dengan skenario cerita tertentu mengatasi ancaman cyber itu tadi. Kita sedang latihan. Berarti perang cyber ini memang harus kita antisipasi dari sekarang saat membentuk dan perekrutan SDM begitu ya Pak ya? Harus. Baik, namun sebelum kita melanjutkan dialog ini, kita menuju ke informasi selanjutnya terlebih dahulu pemirsa.